Terima kasih, selesai. Baik, terima kasih Pak Prabowo Subianto atas statementnya. Kita akan buka langsung 2 pertanyaan. Saya kira cukup ya. Semua sudah cukup jelas. Oke, baik, terima kasih. Bapak, kita akan foto terlebih dahulu Pak. Setelah ini kita akan sesi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Seorang Prabowo kena ulti ya dari Anies Baswedan, sehingga agak begitu ngambek ya mau diwawancarai media begitu. Ini kesempatan emas loh bagi ya Prabowo dan Gibran begitu kan. Ini kenapa tumben Prabowo kok tidak mau begitu, ada apa begitu kan ya. Ini menurut saya pribadi ada langkah yang kemudian yang harus kita perhatikan di situ begitu kan ya. Masa seorang calon presiden dan calon wakil presiden tidak mau diwawancarai, tidak mau ya memberikan satu statement saja begitu kan. Ya 01 dan 03 udah mereka begitu kan. Artinya apa ya? Masyarakat hari ini kita lihat saja kalau Prabowo ngambek seperti ini bagaimana begitu kan. Itu menjadi pertanyaan dari netizen. Benarkah Prabowo ngambek? itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Indonesia hari ini begitu kan ya. Ada perkataan yang menarik begitu kan. Saya kutip ya dari Fauzi ya. Kalau 02 sama 01 udahan, semalam 02 di ulti ya 03 ya sampai ngambek nggak mau tanya jawab sama media. Wow ya. Dia selalu nggak mau tanya jawab sama media layaknya sebelumnya. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini sudah bisa melihat bagaimana seorang Prabowo Gibran ya. Peristiwa ini sangat fatal yang dilakukan 02. Kalau wartawan dan awak media pada baper ya, mereka bisa boikot segala hal yang berhubungan dengan kegiatan 02. Sehingga awak media tak pergi ya, tak perlu lagi memberitakan kegiatan-kegiatan 02 sampai hari ini pemilihannya begitu kan. Itu kita lihat saja. Narasi komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa? Ini padahal kesempatan emas sebagai seorang Prabowo ya, maka di luar muncul narasi itu, wah inilah ngambek lah, ini itulah dan sebagainya begitu kan ya. Jadi bisa saja apa yang kemudian Prabowo tidak mau begitu kan. Seharusnya ini kan tanya jawab dengan media, klarifikasinya dengan apa. Ini kan kesempatan emas ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi sudah kehilangan momen hari ini seorang Prabowo ya. Mungkin dari tim mereka ya seharusnya memperingati Prabowo begitu kan ya. Karena pada dasarnya ini kan kesempatan emas ya. Yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana mereka bisa memberikan klarifikasi yang baik di situ begitu kan ya. Jangan lagi dikit-dikit ya ngambek, dikit-dikit marah, dikit-dikit baper dan sebagainya. Jangan seperti itu begitu. Pada intinya adalah pendukung-pendukung Prabowo di belakang mereka orang-orang yang hebat di situ begitu kan ya. Agak mulai gimana begitu kan ya. Masa tanya jawab sudah ya sudahlah begitu kan. Ini kan sebuah pertunjukan yang menurut saya pribadi agak kurang gimana begitu kan ya. Bagi kami AHY mungkin ya melihat wah ini gimana sih Prabowo, ini gimana. Ya begitu lihat saja di belakang mereka agak kaget mereka begitu kan ya. Setelah Prabowo menyatakan dan udah gak usah katanya begitu kan ya. Gak usah lah ya. Ini kan momen penting sebenarnya begitu kan untuk memperkenalkan seluruh rakyat Indonesia. Pak Zulhas saja mulai agak kaget ya. AHY ya, Bahlil ya, terus kemudian ada Erik ya, terus kemudian Projo di situ begitu kan. Agak mulai panik mereka. Kenapa momen Prabowo ini kok bisa ya tidak bisa tanya jawab dengan dengan media begitu kan di situ begitu. Artinya ini kesempatan emas, apalagi ya Airlangga agak melihat ya Zulhas agak mulai menegur mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya tidak mungkin beranilah negur-negur seperti itu begitu kan. Pada intinya masyarakat Indonesia kan sudah paham apa yang terjadi selama ini begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau Prabowo diwawancarai, tanya jawab dengan media, sebenarnya kan mereka mau begitu kan ya. Sepertinya Gibran sudah mulai menunggu ini begitu kan. Seperti Anies Baswedan dan Caimin begitu kompak ya, diliput oleh media, ditanya jawab oleh media, foto bersama media. Pak Ganjar juga sama mereka. Artinya momen-momen seperti itu menjadi momen langka karena inilah momen terakhir, bukan momen 1, 2, 3 begitu, tapi momen terakhir pada debat itu memberikan statement itu biar
masyarakat bisa menilai begitu kan. Seharusnya kan begitu logika kita begitu. Tapi pada kenyataannya adalah mereka sering ya dengan seperti itu mungkin ya menganggap Prabowo itu yang ini dan sebagainya begitu kan. Bayangkan berbeda dengan Anies Baswedan ketika debat ya, setelah debat masih live di TikTok mereka begitu kan. Menyapa mereka-mereka yang kemudian ya mungkin menanyakan apa, unek-unek apa yang harus kita berikan dan sebagainya. Pada intinya adalah ya masyarakat bisa menilai semua ini begitu kan. Tapi bagi kami momen seperti ini jangan sampai batal begitu kan ya. Apalagi ya batal ke beberapa kalinya. Ini sangat disayangkan begitu kan ya. Bahkan komentar netizen banyak sekali ya. Bahkan buru-buru pulang harus cepat ya minum obat katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Kasihan banget seorang Prabowo ya. Minta maaf ya, tapi nggak ikhlas, nggak bisa move on. Itu juga ya clue ya bahwa paslon 02 sebenarnya sudah putus asa ya. Rugi banget ya negeri ini memilih pemimpin ya otoriter katanya begitu. Pendukungnya pun sebenarnya tahu lihat ya atau muka Zulhas. Airlangga di belakang Prabowo terlihat kecewa. Betul begitu kan. Yang saya amati seperti itu begitu. Tapi sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu tidak diingatkan kepada seorang Prabowo. Bisa saja blunder hal-hal yang kecil begitu kan. Ya, ini bukan masalah soal survei, tapi soal bagaimana simpati kepada masyarakat di situ begitu ya. Capres yang tidak bisa didekti siapapun ya, even the press ya, salut. Ini baru namanya berdaulat. Kenapa? Ya penting ya disalurkan agar otak bisa tegang. Apa maksudnya ini ya? Awak media tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan dukungan Bawaslu, KPU dan pemerintah yang masih setia kepada Pak Lurah. Semakin senyap pemberitaan mereka akan semakin leluasa berbuat semaunya. Bang, ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi bukan soal itu ya. Tapi soal momen ini yang harus kita benar-benar dipikirkan oleh seorang Prabowo. Momen penting di situ begitu kan. Bukan tidak mungkin kemenangan bagi seorang Prabowo. Kalau momen-momen itu ya tidak baper, ya tidak menolak dan sebagainya begitu kan. Tapi sayang seribu sayang justru ini dimanfaatkan oleh Anies Baswedan di situ begitu kan. Anies Baswedan sudah memamerkan terlebih dahulu bersama dengan rakyat, bersama dengan bersama dengan dengan media di situ begitu kan. Media itu sebagai benteng ya, sebagai jargon ya untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat di Indonesia. Kalau seperti ini kan ketahuan seorang Prabowo begitu kan ya. Ya dianggap ngambek lah, dianggap apalah dan sebagainya. Zulhas seolah-olah mereka mulai agak kecewa. Kok bisa begitu? Kok bisa tidak mau? Kok bisa? Itu menjadi teka-teki. Si Projo saja sudah memberikan bisikan-bisikan di situ begitu kan ya. Gini gimana coba bayangkan. Setelah Prabowo tidak mau seperti itu kan logikanya kan logika yang menurut saya pribadi agak aneh ya. Ya Dr. Terawan ya. Terus kemudian Zulkifli Hasan sudah memberikan bisikan begitu kan. Yaitu mulai agak gimana begitu ya. Terus kemudian si AHY juga melihat mereka semua begitu. Ini gimana coba bayangkan. Jadi artinya orang-orang hebat di belakang mereka begitu kan agak mulai kecewa begitu ya. Tapi inilah demokrasi kita begitu. Hal-hal yang kecil justru blunder kepada seorang Prabowo begitu kan ya. Simpati mereka kemana ya. Masyarakatnya simpatinya kemana coba bayangkan. Kalau hal-hal seperti ini ya hal-hal yang kecil situ ya dibiarkan. Bukan soal ini sudah menang atau tidak begitu kan ya. Soal ke masyarakat bagaimana mereka memberikan satu statement ya. Bahkan satu sisi menurut saya pribadi ya orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang memberikan dan selalu memberikan momen kepada siapapun begitu kan. Ya oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.